DPMPT kami pertanyakan hari ini, gimana angkatnya? Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi hukum, bahwa persoalan ini bisa saja diselesaikan dengan dua perspektif. Yang pertama secara administratif. Administratif apa? Bahwasannya sesuai dengan surat yang kami layangkan dan juga jawaban yang DPMPT keluarkan, di sini tembusannya jelas ini ada Bapak Bupati. Dari kami juga sama tembusnya ke Bupati. Artinya dua surat dari dua lembaga ini sudah sama-sama ada di meja Bupati. Kalau seandainya hari ini kita tidak bisa mendapatkan jawaban serta ketegasan dari seorang pemimpin DPMPT, kepala DPMPT. Yang kedua, kita juga bisa membawa persoalan ini ke ranah pidananya. Sebelumnya, mohon maaf Pak Kadis, saya pengen bertanya izin ke Pak Sekis. Saya pengen bertanya Pak Sekis, mohon maaf Bapak tahu HRS Habib Rizik Syihab? Tahu tidak kasus yang sedang dijalani atau meminta kasus Habib Rizik Syihab? Beliau menimpa kasus dituduhkan adalah kasus bukan Pak. Yang jadi kenapa Pak HRS sekarang difonis 4 tahun penjara itu bukan kerumunannya, tapi gara-gara memberikan informasi yang tidak benar mengenai kesehatan dirinya. Itu yang sekarang kalau yang menimpa kasus rumah sakit Umi. Nah, bukan kerumunannya, tapi kasus rumah sakit Uminya. Beliau sehingga sampai divonis 4 tahun penjara. Jaksa itu menuntut 6 tahun. Dugaan atau pasal. Kalau kita merujuk, kebetulan di sini Pak Kadis sudah berbicara regulasi sedikit Pak. Kalau kita merujuk kepada Undang-Undang 14 2008, itu sangat jelas apa yang menjadi kewajiban badan publik itu. Badan publik itu wajib memberikan atau menyampaikan informasi publik itu secara benar, akurat dan tidak menyesatkan. Dan hari ini kita mendapatkan tiga-tiganya itu melalui surat jabatan. Akhirnya hari ini kami menuntut kepada Bapak Kadis yang saya hormati untuk bertindak secara tegas terhadap siapapun itu, jajaran DPMPT yang tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan mereka itu bagaimana negara memberikan tunjangan kinerja kepada mereka yang tidak sedikit untuk melakukan kinerjanya, untuk melakukan kerjanya, tugasnya. Sedangkan kinerjanya hari ini kami rasakan. Kebetulan saya hari itu ikut di audiensinya, sempat akan terjadi permasalahan yang diakibatkan oleh kita bertahan di argumen yang Bapak berikan dari pihak DPMPT berikan, sementara dia berkelit saya mau perseorangan. Oke. Karena kenapa saya bertahan di argumen PP Undang-Undang Nomor 40 2007 tentang persoalan terbatas. Ada hukum yang mengatur tentang sesuatu yang dianggap bahwa itu persoalan terbatas. Yang disebut persoalan terbatas itu ada orang yang dianggap sesuatu yang dianggap orang oleh hukum. Artinya ada kekayaan terpisahnya. Nah, jadi intinya profesionalisme di tubuh DPMPT sendiri ini akan sangat penting untuk kami pertanyakan. Nah, artinya karena akibat ketidakprofesionalisan tersebut, ini sudah terjadi permasalahan yang hari ini tidak selesai, Pak. Ini ya berujung ke permasalahan hukum. Artinya dalam tubuh DPMPT sendiri ini sejauh mana kepatuhan terhadap undang-undang. Nah, sehingga sampai tidak berdasarkan izin lagi, tapi berdasarkan tingkat risiko usaha. Kalau dilihat dari tambak udang berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja atau PP 5 tahun 2021 bahwa tingkat risiko usaha untuk tambak udang itu menengah rendah, Pak. Menengah rendah hanya ini perizinan usahanya saja, Pak ya. Menengah rendah itu hanya perlu nomor induk usaha dan sertifikat standar
berupa pernyataan mandiri. Ya, barangkali mungkin hal itulah yang membuat kita sedikit lengah, Pak. Itu juga yang menjadi permasalahan kami disampaikan ke pusat bahwa kami tidak bisa mengawal dari awal, Pak. Berbeda dengan dahulu. Kalau dulu kita bisa mengawal dari awal. Apakah perusahaan itu mengajukan permohonan, kita tahu. Tapi sekarang perusahaan mempunyai nomor induk berusaha juga. Ini nanti terakhir baru kita bisa melihatnya di dalam hak akses, Pak. Sehingga apa yang terjadi yang disampaikan oleh rekan-rekan bahwa 18 September ya, 8 September itu terbit ya nomor induk berusaha, kami pun tidak tahu, Pak. Kenapa tidak tahu? Karena adanya keterbatasan kami untuk melihat terkait nomor induk berusaha ini. Kecuali barangkali mungkin pihak perusahaan menyampaikan kepada kami nomor induk berusahanya. Karena dalam pelacakan yang harus kami lakukan, yang pertama nomor induk usaha, yang kedua pelaku usaha, kemudian yang terkait nomenklaturnya. Nah, hal-hal ini barangkali mungkin yang menjadi kendala bagi kami, Pak Mendali, dalam hal pengawasan dari awal. Sehingga saya respect kepada rekan-rekan dari yang bergerak untuk melihat kondisi di lapangan. Dan kami juga baru tahu bahwa ternyata di Sejayan itu ada tambak udang. Karena yang kami awasi ya sesuai dengan Permen BKPM, bahwa yang diawasi oleh DPM SP itu adalah pengawasan terhadap pelaku usaha yang sudah berizin, Pak, bukan yang belum berizin. Itu